Nah, di video ini kita akan belajar mengenai looping atau perulangan. Nah, yang akan kita gunakan di sini yaitu perulangan menggunakan for. Nah, jadi dengan menggunakan for ini kita bisa melakukan perulangan selama kondisinya memenuhi. Jadi misalnya kita ingin mencetak bilangan dari 1 sampai 100, kan kita bisa ngeprint sepertinya, print 1, 2, 3. Dan kalau misalnya ketika kita jalankan dia akan terprint 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya kita ingin mengeprint dari 1 sampai 100, maka kita harus menulis ini sebanyak 100 kali, dan itu tentunya akan cukup melelahkan. Kita tulis ini manual. Nah, dengan menggunakan for kita bisa hanya menulisnya dengan menggunakan hanya 3 baris saja. Nah, untuk struktur for itu sendiri, pertama kita tuliskan for seperti ini, for kemudian dalam kurung, kemudian kurawal, dan di dalamnya ada statementsnya. Nah, di dalam parameter yang kita butuhkan di sini adalah initial value atau nilai awalnya. Kemudian ada juga termination condition, yang mana selama kondisi ini terpenuhi, dia bakalan menjalankan statement yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir adalah step apa yang akan kita jalankan. Nah, untuk contohnya, untuk mengeprint angka 1 sampai 100, kita bisa menggunakan for seperti ini. For, kemudian mungkin saya akan inisialisasikan n sama dengan 100 seperti ini. Kemudian sini i sama dengan 0 misalnya. Kemudian i kurang dari sama dengan n, dan i plus plus. Ini i nya sama dengan 1 aja. Kemudian kita print i. Dan ketika kita jalankan, nah dia akan mengeprint dari 1, ini dari 1 sampai 100. Kita tulis sini print manual. Kemudian di sini print menggunakan for. Dan ketika kita jalankan, di sini akan lebih jelas ya. Nah, di sini adalah yang manual dan di sini adalah yang menggunakan for. Nah, di dalamnya kita juga bisa menggunakan making condition atau statement-statement lainnya. Misalnya di sini saya ingin mengeprint sebuah bilangan sebuah bilangan genap. Kita bisa menggunakan seperti ini, %2 sama dengan 0. Maka kita print i-nya. Maka ketika kita jalankan, di sini akan tampil bilangan genap dari 2 sampai dengan 100. Nah, ketika kita ingin mengeprint bilangan ganjil, kita ganti aja nolnya menjadi 1. Dan ketika kita print, di sini ada bilangan dari 1 sampai dengan 99. Nah, selain kegunaan seperti ini, kita juga bisa menggunakannya untuk mengeprint nilai masing-masing dari list. Misalnya di sini saya memiliki list daftar makanan, misalnya sini ada sate, kemudian di sini ada nasi goreng, kemudian di sini ada bakso. Nah, kita bisa melakukannya seperti ini. Sini menggunakan for pada list. Kita bisa melakukannya for in i sama dengan 0 karena indeksnya dimulai dari 0 ya. Kemudian i kurang dari daftar makanan dot length, kemudian i plus plus, dan kita print daftar makanan indeks ke i. Maka ketika kita jalankan, sini kita print terlebih dahulu daftar makanan. Ketika kita jalankan, nah di sini ada daftar makanan, yaitu dia akan terprint satu-satu, yaitu sate, nasi goreng, dan juga bakso. Nah, kalau misalnya kita print di sini, print langsung daftar makanan, nantinya kan dia yang akan terprintnya kan dalam tipe list. Nah, seperti ini bakalan ada kurung sikunya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan for, kita bisa mengeprintnya satu-satu dari nilai yang ada di dalam list tersebut. Nah, oke teman-teman, kalau teman-teman ingin mengeksplor lebih jauh lagi, teman-teman bisa mencobanya sendiri. Teman-teman bisa menggabungkannya dengan decision making seperti switch case, kemudian ternary operator, atau teman-teman juga bisa menggunakan method atau function. Nah, oke, baik teman-teman, sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.